Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjana Fatia Maharani dengan NIM 2414012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu fintech payment. Coba kita bayangkan sejenak, kapan terakhir kali kita membayar sesuatu menggunakan uang tunai? Bagi sebagian besar dari kita, mungkin sudah jarang sekali. Kita lebih sering membeli makanan atau minuman yang ada di sekitar kita, mungkin di kantin atau di warung-warung Madura, seringkali menggunakan kris atau membeli makanan lewat aplikasi ojek online yang hanya dengan beberapa ketuk. Apa itu fintech payment? Di slide ini kita akan membedakan dua istilah yang penting, yaitu fintech dan payment. Fintech adalah singkatan dari financial technology, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai teknologi keuangan. Sementara itu, payment berarti pembayaran. Jadi, kedua kata ini digabungkan menjadi fintech payment, yang artinya adalah bagaimana teknologi digunakan untuk memfasilitasi proses pembayaran, baik itu pembayaran antar individu, pembayaran ke merchant, maupun pembayaran tagihan. Kenapa topik ini penting untuk dipelajari? Karena di Indonesia saat ini merupakan salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan transaksi digital yang terjadi di setiap harinya. Bahkan menurut beberapa riset pun, penggunaan dompet digital di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak fintech payment terhadap perekonomian dan gaya hidup masyarakat kita. Mari kita lanjut ke pengertian yang lebih mendalam mengenai fintech payment. Pengertian fintech. Fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan atau model bisnis baru. Fintech ini dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Definisi ini sebenarnya mengacu pada bagaimana regulator keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memandang fintech sebagai sebuah inovasi yang harus tetap dijaga stabilitasnya, bukan sekedar teknologi yang berjalan bebas tanpa pengawasan. Secara lebih sederhana, fintech atau financial technology dapat diartikan sebagai perusahaan atau entitas yang menggabungkan layanan teknologi dengan layanan jasa keuangan. Fintech sering disebut sebagai creative disruption di sektor keuangan.
Apa maksud dari creative description ini? Sebagai contoh, dulu jika kita ingin mengajukan pinjaman, kita harus datang ke bank, membawa banyak dokumen, menunggu proses verifikasi yang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun, dengan hadirnya fintech, proses ini bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit melalui aplikasi di smartphone. Ya, inilah yang dimaksud dengan disrupsi. Mengubah cara lama dengan cara baru yang jauh lebih efisien dan inovatif. Bahkan, disrupsi ini tidak hanya terjadi di layanan pinjaman, tetapi juga hampir di seluruh aspek keuangan, mulai dari investasi, asuransi, hingga pembayaran, yang akan menjadi fokus utama pembahasan kita hari ini. Setelah memahami fintech secara umum, sekarang kita fokus ke topik utama pembahasan, yaitu fintech payment. Fintech payment adalah salah satu inovasi layanan dari pengembangan teknologi finansial, di mana fungsinya adalah untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Lebih spesifiknya lagi, fintech payment adalah teknologi keuangan yang memberikan solusi pembayaran elektronik melalui platform digital. Platform digital ini bisa berupa aplikasi mobile, website, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan internet. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ingin membeli makan atau minuman di kantin, di mana kita dulu membayar menggunakan uang tunai. Sekarang kita cukup membuka aplikasi e-wallet yang ada di smartphone, lalu kita scan kode QRIS, lalu kita memasukkan nominal yang akan kita bayar, dan transaksi selesai dalam hitungan detik, tanpa perlu uang kembalian, tanpa perlu khawatir uang receh yang hilang. Jadi lebih efisien, lebih cepat. Contoh lain misalnya, dulu kita harus membayar tagihan listrik melalui minimarket atau datang ke loket PLN. Sekarang cukup buka aplikasi fintech payment, pilih menu tagihan listrik, masukkan nomor pelanggan, dan bayar semua bisa dilakukan dari rumah. Inilah esensi dari fintech payment yang menyederhanakan proses pembayaran yang dulunya rumit dan memakan waktu menjadi cepat, mudah, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Latar belakang. Ya, lalu timbul pertanyaan, kenapa fintech payment ini bisa berkembang begitu pesat, khususnya di Indonesia?
ada 4 latar belakang utama yang mendorong pertumbuhan ini. Yang pertama, meningkatnya penggunaan teknologi digital. Saat ini, hampir semua lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari kota besar hingga daerah, semua memiliki akses terhadap smartphone dan internet. Bahkan generasi orang tua pun kita sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk keperluan sehari-hari. Kedua, potensi pasar yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 290 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik bagi perusahaan fintech. Apalagi sebagai masyarakat kita yang sebelumnya belum memiliki akses ke layanan perbankan formal, sehingga fintech payment ini hadir sebagai solusi untuk menjangkau mereka. Ketiga, perubahan perilaku pasar. Masyarakat, terutama generasi muda saat ini, kita lebih menyukai transaksi yang cepat, praktis, dan non-tunai. Sebagai contoh, banyak anak muda sekarang yang bahkan jarang membawa dompet fisik karena semua transaksi sudah bisa dilakukan melalui smartphone. Yang keempat, dengan adanya dukungan regulasi pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK turut mendukung perkembangan ini dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang mendorong inovasi fintech, seperti standarisasi kris yang memungkinkan satu kode QR bisa digunakan di berbagai aplikasi pembayaran. Keempat faktor ini saling melengkapi dan menciptakan ekosistem yang mendukung. Keempat, dengan adanya dukungan regulasi, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan turut mendukung perkembangan ini dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang mendorong inovasi fintech, seperti standarisasi kris yang memungkinkan suatu kode QR bisa digunakan di berbagai aplikasi pembayaran. Keempat faktor ini saling melengkapi dan menciptakan ekosistem yang mendukung untuk perubahan. Keempat faktor ini saling melengkapi dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan pesat industri fintech payment di Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas tentang model-model bisnis yang ada dalam ekosistem fintech payment. Yang pertama ada peer-to-peer lending. Ini adalah layanan pinjaman online yang mempertemukan langsung peminjam dengan pemberi dana tanpa melalui bank sebagai perantara. Model ini merupakan yang paling populer di Indonesia. Sebagai contoh, seorang UMKM
Yang membutuhkan modal usaha bisa mengajukan pinjaman melalui platform seperti Modalku atau investor. Kemudian dana tersebut didanai oleh investor perorangan yang ingin mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman tersebut. Yang kedua ada crowdfunding. Ini adalah penggalangan dana dari banyak orang melalui platform digital untuk penggalangan bencana maupun kebutuhan lainnya. Contohnya ada sekolah di desa terpencil yang perlu untuk direnovasi. Nah, kita bisa membuka penggalangan dana di platform seperti Kitabisa, yang dimana banyak orang bisa turut berkontribusi dengan nominal kecil sekalipun. Yang ketiga ada digital payment. Ini adalah layanan pembayaran online seperti tagihan listrik, pulsa, dan belanja melalui e-wallet atau kris. Ini adalah model bisnis yang paling sering kita gunakan. Contohnya, ketika kita membeli makan di ojek online, kita bisa membayar menggunakan GoPay atau membeli pulsa lewat aplikasi Dana. Itu semua termasuk dalam kategori digital payment. Ketiga model bisnis ini menunjukkan betapa luasnya cakupan fintech payment, mulai dari sisi pembiayaan usaha, penggalangan dana sosial, hingga transaksi harian yang paling sederhana sekalipun. Contoh fintech payment yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata fintech payment yang sudah sangat familiar digunakan di Indonesia. Yang pertama ada GoPay yang dikembangkan oleh Gojek. Aplikasi ini sangat populer digunakan untuk pembayaran layanan ojek online, pemesanan makanan, hingga transaksi di berbagai market yang bekerja sama. Yang kedua ada ShopeePay yang terintegrasi langsung dengan platform e-commerce Shopee, sehingga banyak digunakan untuk transaksi belanja online maupun cashback promo. Ketiga ada Linkaja yang merupakan hasil kolaborasi beberapa BUMN termasuk perbankan dan telekomunikasi. Linkaja banyak digunakan untuk pembayaran transportasi umum, pembelian pulsa, hingga pembayaran di berbagai market yang bekerja sama dengan BUMN. Keempat, ada Dana yang dikenal luas digunakan untuk transfer uang antar pengguna, pembayaran tagihan, hingga top up game online. Dan yang terakhir ada OVO yang awalnya berkembang melalui kemitraan dengan Grab dan Tokopedia, dan kini banyak digunakan untuk pembayaran belanja online maupun offline. Dan yang terakhir ada OVO
yang awalnya berkembang melalui kemitraan dengan Grab dan Tokopedia, dan kini banyak digunakan untuk pembayaran belanja online maupun offline. Semua platform ini menjadi bukti nyata bagaimana fintech payment sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun daerah, termasuk di Jombang. Setelah mengenalkan contoh-contoh aplikasinya, sekarang mari kita pahami bagaimana proses transaksi dalam fintech payment berlangsung. Ada 4 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu pembayaran. Pengguna melakukan input pembayaran melalui aplikasi, misalnya memasukkan nominal transfer atau memindah ke QR. Tahapan kedua yaitu pengiriman atau transfer. Dana yang diinput tadi kemudian dikirim melalui sistem digital menuju rekening atau akun tujuan. Tahap ketiga, verifikasi. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan keabsahan transaksi seperti memastikan saldo mencukupi, memastikan data penerima benar, dan mendeteksi potensi kecurangan atau fraud. Yang terakhir yaitu tahapan konfirmasi. Setelah semua proses verifikasi selesai, transaksi dinyatakan berhasil dan dikonfirmasi kepada kedua belah pihak, baik pengirim maupun penerima. Biasanya melalui notifikasi di aplikasi atau pesan singkat. Menariknya, keempat proses ini sangat tampak rumit jika dijelaskan satu persatu. Pada prakteknya berlangsung sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik saja. Inilah salah satu keunggulan utama dari sistem fintech payment dibandingkan metode pembayaran konvensional yang membutuhkan waktu lebih lama. Setelah memahami bagaimana proses transaksi berlangsung di balik layar, sekarang saatnya kita membahas dua sisi dari fintech payment, kelebihan dan kekurangannya. Penting untuk kita pahami bahwa seperti teknologi lainnya, fintech payment membawa banyak manfaat, namun juga memiliki tantangan yang perlu diwaspadai. Mari kita bahas satu persatu. Fintech payment memiliki banyak kelebihan yang membuatnya begitu diminati masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemudahan akses dan inklusif keuangan. Fintech payment memungkinkan pengguna melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja, serta membuka akses finansial bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Sebagai contoh, ada seorang pedagang kaki lima yang di pasar tradisional
dulunya tidak memiliki transaksi bank, kini bisa menerima pembayaran dari pelanggan hanya dengan menempelkan stiker kris di gerobaknya. Itu salah satu contoh kemudahan akses dalam fintech payment. Yang kedua, efisiensi dan transparansi transaksi. Proses pembayaran jauh lebih cepat, sederhana, dan transparan. Aktivitas keuangan ini dapat dilacak secara real time melalui riwayat digital. Contohnya, jika kita ingin mengecek pengeluaran bulanan ini, kita tinggal membuka riwayat transaksi di aplikasi tanpa perlu menyimpan struk fisik atau satu persatu. Ketiga, opsi layanan yang beragam. Fintech payment menghadirkan berbagai metode seperti e-wallet, payment gateway, dan kris yang mempermudah pelanggan dalam bertransaksi sesuai platform masing-masing. Ada yang lebih suka menggunakan e-wallet untuk transaksi harian, dan ada pula yang memilih payment gateway untuk keperluan bisnis online. Keempat, perputaran uang yang lebih cepat. Fintech payment menghilangkan kebutuhan uang tunai dan proses manual, sehingga pembayaran dapat diselesaikan seketika melalui perangkat mobile. Ini sangat membantu pelaku usaha karena perputaran modal menjadi lebih cepat dan tidak perlu menunggu proses pencairan dana yang lama seperti pada metode konvensional. Keempat kelebihan ini menunjukkan bagaimana fintech payment benar-benar memberikan dampak positif baik bagi individu maupun pelaku usaha dalam mempermudah aktivitas keuangan sehari-hari. Di sisi lain, seperti teknologi pada umumnya, fintech payment juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu kita waspadai. Pertama, ada risiko keamanan. Karena pembayaran fintech melibatkan transfer uang secara elektronik, sistem ini rentan terhadap pelanggaran keamanan seperti peretasan dan pencurian identitas. Sebagai contoh, ada beberapa kasus penipuan online yang marak terjadi, seperti modus hipnotis yang mengelabui pengguna untuk memberikan kode OTP mereka, sehingga saldo di akun bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Sistem pembayaran fintech sangat bergantung pada teknologi, yang berarti rentan terhadap kegagalan teknis, gangguan sistem, dan gangguan jaringan.
Misalnya, ketika terjadi gangguan pada server sebuah aplikasi e-wallet, banyak pengguna yang tiba-tiba tidak bisa melakukan transaksi sama sekali, yang tentu merugikan terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada aplikasi tersebut. Ketiga, akses terbatas. Tidak semua individu atau bisnis memiliki akses ke layanan ini karena faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur, konektivitas, atau rendahnya literasi digital. Contohnya di beberapa daerah terpencil di Indonesia, jaringan internet masih belum stabil sehingga masyarakat di sana masih kesulitan untuk mengakses layanan fintech payment secara maksimal. Keempat, biaya. Layanan pembayaran fintech mungkin membebankan biaya untuk transaksi yang relatif tinggi dibandingkan dengan metode perbankan tradisional. Sebagai contoh, biaya admin untuk top up saldo e-wallet melalui metode tertentu atau biaya transaksi pada payment gateway yang dibebankan kepada pelaku usaha setiap kali ada transaksi yang masuk. Demikian presentasi saya mengenai fintech payment. Dapat disimpulkan bahwa fintech payment membawa banyak kemudahan dalam bertransaksi, namun tetap memiliki tantangan yang perlu diperhatikan, baik dari sisi keamanan maupun aksesibilitas. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.